Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa contoh soal limit fungsi irasional. Baik, kita akan masuk dalam contoh soal ya, untuk limit tak terhingga fungsi irasional ya. Kalau kita lihat di sini sesuai konsepnya, limit tak terhingga fungsi irasional itu diselesaikan dengan cara yang pertama kita merasionalkan bentuk fungsi dengan cara mengalihkan terhadap akar sekawannya. Langkah kedua, membagi semua suku dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut fungsi rasional itu. Artinya setelah kita rasionalkan, tetapi dengan dua langkah ini kita mendapatkan rumus ya dari bentuk limit tak terhingga irasional tersebut. Jika bentuknya seperti ini, akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D, maka kita fokus di nilai A dan nilai C saja di sini. Ya, jika A lebih besar dari C, maka hasil limitnya positif tak terhingga. Jika A sama dengan C, maka hasil limitnya itu 0, dan jika A lebih kecil dari C, hasil limitnya negatif tak terhingga. Tetapi jika limitnya berbentuk seperti ini ya, limit X mendekati tak terhingga, akar AX pangkat 2 tambah BX tambah C dikurang akar PX pangkat 2 ditambah QX tambah R, maka kita fokus juga di nilai A dan nilai P di sini. Ya, jadi jika A lebih besar dari P, maka nilai B-nya positif tak terhingga. Tetapi jika A sama dengan P, maka nilai limitnya kita hitung dengan melihat ini ya, nilai B dan Q dan A itu sendiri. Jadi rumusnya B dikurang Q dibagi 2 akar A. Tetapi jika A lebih kecil dari P, maka nilai limitnya negatif tak terhingga. Kalau dia akar X pangkat 2 ya, variabel X nya berpangkat 2 di dalam akar pangkat 2. Nah, bagaimana kalau akar pangkat 3 dan seterusnya ya, maka kita mempergunakan rumus ini. Nah, jika limit dia berbentuk ya, jika limitnya berbentuk limit X mendekati tak terhingga akar pangkat M dari AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 dan seterusnya sampai D ya, dikurang akar pangkat M dari PX pangkat M tambah QX pangkat M kurang 1 dan seterusnya, maka sama ya, kita hanya melihat nilai A dan nilai P di sini. Ya, jika A lebih besar P, maka tetap dia positif tak terhingga. Tetapi jika A sama dengan P, maka nilai limitnya kita hitung, yaitu B dikurang Q dibagi M kali akar pangkat M dari A pangkat M kurang 1. Tetapi jika A lebih kecil daripada P, maka nilai limitnya negatif tak terhingga. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh soal ya. Misalnya yang pertama ini ya, limit X mendekati tak terhingga, akar dari 2X tambah 1 dikurang akar dari 2X kurang 1. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya, ini kan mengikuti konsep yang ini ya, limitnya berbentuk X mendekati terhingga AX tambah B dikurang CX tambah D, maka kita tinggal fokus di nilai ini aja, nilai A dan P nya, A dan C nya ya. Nah, kita lihat di sana A nya itu adalah 2 ya, sini ini A nya 2 ya, B nya 1 dan tentu C nya juga sama dengan 2. Kita lihat di sini, oh berarti A sama dengan C, maka tanpa melakukan langkah-langkah itu kita tahu bahwa nilai limitnya ini adalah 0 ya. Nah, hasilnya mesti 0. Kalau kita ikuti langkah-langkahnya bisa juga, tentu bentuk ini akan kita kalikan dengan akar sekawannya ya. Akar sekawannya mana, itu langkah pertama dulu. Berarti ini kita kali dengan ya, bentuk limit itu kita kali dengan itu akar sekawannya, berarti akar 2X tambah 1, karena dia sini kurang maka di sini menjadi tambah ya, akar 2X tambah 1 dibagi ya, akar 2X tambah 1 ditambah akar 2X tambah 1. Nah, di sini kita lihat
Ketika pembilang ini kita kali dengan akar sekawannya, dia akan mengikuti pola faktorisasi selisih kuadrat ya. Kita ingat lagi kalau A tambah B ya dikali A kurang B akan menjadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka dalam hal ini nanti ini 2x tambah 1 pangkat 2 menjadi sisa 2x tambah 1. Maka dia menjadi ya, dia akan menjadi limit ya, x mendekati tak terhingga, berarti 2x tambah 1 tanpa akar lagi ya, nah dikurang buka kurung, tentu 2x dikurang 1 ya. Nah oke, ini tadi sorry ya, ini 2x tambah 1, ini ditambah 2x, ini kurang ya, kurang 1, ini juga kurang, kurang 1 ya. Nanti dibagi tentu di bawah ini akar 2x tambah 1 ditambah akar 2x kurang 1. Nah ketika tanda kurung di atas itu kita buka ya, dia menjadi 2x tambah 1 dikurang 2x, ini negatif, kalau negatif menjadi tambah 1 dibagi akar 2x tambah 1 ditambah akar 2x kurang 1. Nah kita lihat sini 2x kurang 2x ini nanti habis ya, maka sisa dia menjadi limit x mendekati tak terhingga 1 tambah 1 2 dibagi ya akar 2x tambah 1 ditambah akar 2x kurang 1. Nah selanjutnya langkah berikutnya kita bagi dengan akar dibagi dengan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari variabel penunjuk ini akar x ya, akar 2x ya, berarti mesti dibagi dengan akar x ya. Kalau di dalam kurung ya dibagi x ya. Nah, nanti tinggal kita bagikan ya, berarti dia menjadi limit ya x mendekati tak terhingga, yang 2 ini kita bagi nih semua suku gitu kan, bagi dengan, kalau di luar kurung ya x pangkat 1/2 ya. Nah kita tulis saja akar dari x ya, dibagi yang di bawah itu menjadi akar 2x per x ya tambah 1/x ditambah akar 2x per x dikurang 1/x ini ya, oke. Selanjutnya setiap x ini kita substitusikan dengan tak terhingga di sana ya, kita substitusikan dengan tak terhingga, dia menjadi sama dengan ya, menjadi 2 per akar tak terhingga, itu tak terhingga ya, dibagi ya akar 2 ya ditambah 1 per tak terhingga ya. Ini ditambah akar 2x per x ya, 2 dikurang 1 per tak terhingga. Kita lihat di sini semua bilangan dibagikan dengan tak terhingga adalah 0, menjadi 0 per akar 2 tambah 0 ya ditambah akar 2 dikurang 0 ya. Tuh. Nah, dia menjadi 0 per akar 2 tambah akar 2, kita tulis menjadi 0 dibagi 2 akar 2 ya, tetap saja ya 0 dibagi dengan satu bilangan itu hasilnya 0, maka sesuai dengan konsep tadi ya, karena A sama dengan C di sana, maka nilainya tetap menjadi 0 ya, sesuai dengan konsep tadi. Jika A sama dengan C dia 0. Ketika kita ketemu bentuk yang misalnya di sini lebih besar dari dia, ketika kita uraikan juga tetap dia menjadi positif tak terhingga. Nah, kita sekarang masuk di contoh kedua ya. Nah, misalnya contoh seperti ini nih. Contoh 2 ini
Oke, contoh 2, katakan ada bentuk seperti itu, limit ya. Bentuknya limit X dalam kurung dia ya. X tambah 5 dikali 4X tambah 7 dikurang akar X tambah 3 dikali 4X tambah 7. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, bentuk ini kita mesti ekspansikan dulu, kita kalikan dulu supaya kita nanti ketemu bentuk seperti di konsep awal tadi gitu. Jadi ini kita mesti kerjakan dengan cara mengekspansikan dia. Ini bisa kita tulis menjadi ya, limit X mendekati tak terhingga. Oke, yang ini kita terus akar. Oke, ini kita kalikan dulu nih, X kali 4X tentu menjadi 4X pangkat 2 X kali 7 berarti tambah 7X ya, ditambah 5 kali 4X menjadi 20X, 5 kali 7 menjadi tambah 35. Itu yang pertama. Selanjutnya yang di sebelahnya dia menjadi, kita lihat kurang sini ya, akar. Oke, kita kalikan X kali 4X tentu menjadi 4X pangkat 2 X kali 7 berarti tambah 7X ya, dan 3 kali 4X menjadi tambah 12X ya, ditambah 7 kali 3 itu 21. Nah, bentuknya seperti itu. Selanjutnya kita jumlahkan yang variabelnya sama, limit X mendekati tak terhingga akar. Ini menjadi 4X pangkat 2 7X tambah 20X menjadi tambah 27X ditambah 35 dikurang akar ya, 4X pangkat 2 ditambah 7 tambah 12 7X tambah 12X adalah 19X ditambah 21. Nah, ketika seperti ini tinggal kita inventarisir saja nih sesuai dengan konsep tadi yang berbentuk ini ya. X pangkat 2 tambah BX tambah C, PX pangkat 6. Nah, kita cek berapa A, berapa B, berapa C nya. Oke, kita lihat di sana. Oke, berarti di sini A nya itu adalah A sama dengan 4 ya, B nya sama dengan 27 dan C nya sama dengan 35. Jadi P nya sama dengan 4, Q nya adalah 19 dan R nya 21. Kita lihat A 4 dan P nya 4, berarti A dengan P itu sama. Kita lihat rumusnya tadi. Oke, kalau A dan P sama berarti kita pakai rumus ya, maka nilai limitnya itu sama dengan ya, langsung kita hitung aja ya, sama dengan kita pakai, kalau pakai rumus tadi kan B dikurang Q per 2 kali akar A, berarti 27 ya, dikurang 19 bagi 2 kali akar 4 ya, A nya 4. Oke, jadi 27 kurang 19 itu berarti 8 ya, dibagi 2 kali 2, 8 dibagi 4. Oh, nilai limitnya sama dengan 2. Dalam kasus ini kalaupun ini misalnya kita kalikan dengan akar sekawan dan kita nanti setelah kita rasionalkan dan membagi dengan pangkat tertinggi, maka hasilnya limitnya akan tetap 2. Nah, sekarang contoh nomor 3. Kita lihat contoh nomor 3. Oke, nomor 3. Misalnya ini ya, untuk contoh nomor 3. Nah, kita lihat di sini contohnya. Oke, tentukanlah nilai limit dari akar 9X pangkat 2 tambah, oke,
Ini berapa nilai limitnya kita lihat tadi. Maka untuk ini kita mempergunakan sifat limit ya. Ini sama dengan bagaimana gitu kan. Ada satu sifat limit yang kita pergunakan, yaitu yang pertama yaitu tentang pembagiannya. Limit X mendekati C ya, dari sebuah fungsi polinomial dibagi fungsi yang lain ya, Gx itu kan sama dengan, jadi kita bisa hitung dulu limit daripada X mendekati C daripada fx itu dibagi ya limit X mendekati C dari Gx itu. Oke, nah sekarang artinya kita hitung nih berapa sih limit pembilang dan berapa limit penyebutnya. Nah untuk pembilang kan tadi berbentuk AX pangkat 2. Nah sekarang kita lihat, kita inventarisir dulu yang di pembilangnya ini. A-nya berapa, B-nya berapa, dan Q-nya berapa ya. Oke, berarti di sana kita lihat untuk yang pembilang ya. Kita bikin sana pembilang ya. Untuk pembilang oke, berarti A nya sama dengan 9 ya, B nya sama dengan ya 9, B nya sama dengan 12, dan Q nya adalah negatif 24. Oke, karena kita lihat di sana A dan B sama, maka kita pakai rumus tadi. Berarti nilai limitnya itu adalah sama dengan B dikurang Q per ya, 2 kali akar A. Oke, berarti B nya tadi adalah 12 ya, berarti 12 dikurang dalam kurung negatif 24 ya, dibagi 2 kali akar 9. Oke, dia menjadi 12 tambah 24 dibagi 2 kali 3 ya. Berarti 12 tambah 24 itu 36 bagi 6. Oke, nilai limit pembilangnya itu adalah 6. Untuk limit X mendekati tertinggi ini adalah 6. Sekarang kita cek di penyebut. Nah, cek di penyebut ini, oke, dia berpangkat 3 ya, maka kita pakai rumus yang berpangkat 3 tadi, atau berpangkat M ya ini. Oke, ini jika A sama dengan P, kita cek di sana sama ya, sama-sama 1. A di sini 1, sini P juga 1, maka kita pakai rumus ini. Oke, kita inventarisir dulu ya, berapa A, berapa P, dan Q-nya. Oke, di penyebut itu kita lihat, cek A sama dengan 1 ya, B nya sama dengan 8, P nya sama dengan 1 ya, sama-sama 1, dan Q nya sama dengan min X pangkat 2, berarti min 1. Nah, kita lihat sini A dan B juga sama, maka kita pakai rumusnya. Kalau kita cek M nya, akar pangkatnya, M nya sama dengan 3 ya. Oke, maka rumusnya tadi adalah B dikurang Q per M kali akar pangkat M dari A pangkat M kurang 1. B nya 8 dikurang Q nya min 1 kurang 1 dibagi M nya 3 kali akar pangkat 3 dari A nya 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. Dia menjadi 8 tambah 1 per 3 kali akar pangkat 3 dari 1. Oke, menjadi 8 tambah 1 9 dibagi 3 kali 1 akar pangkat 3 dari 1 per 1 menjadi 3, maka sama dengan 3. Maka nilai limit di penyebutnya adalah 3. Maka tentu hasil limit dari bentuk fungsi itu adalah 6/3 ya. Nah, jadi ini menjadi 6/3. Nilainya adalah sama dengan 2. Jadi nilai limit dari
contoh soal 3 itu adalah 2. Demikian contoh soal untuk limit tak terhingga fungsi irasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih.